Halo teman-teman, selamat malam. Ini kita akan prepare untuk menanam kangkung ya. Jadi kemarin saya sudah prepare lahan. Itu ada beberapa bag lagi yang sudah saya isi tanah dan siap untuk tanamin. Jadi malam ini kita akan menyiapkan bibit yang akan kita tanam besok. Jadi caranya kita cukup rendam bibit itu dalam air. Cukup siapkan wadah baskom kayak gini, kita isi air ya. Terus kita rendam secukupnya aja, yang mau kita pakai aja. Tujuan perendaman ini adalah supaya bijinya ini tadinya dorman, dia bakal bangun dan siap ditanam untuk keesokan harinya dan bakal cepat tumbuh lagi. Oke, kita lihat yuk gimana prepare aku buat media tanam kemarin, nyiapin lahannya. Jadi kita akan lihat untuk 1 hari ke belakang. Oke, itu dia lahan yang sudah saya siapkan. Pertama-tama aku nyiapin tanahnya dulu. Tanahnya harus kita gemurin dulu ya, karena di sini nggak ada tanah. Jadi kita ngangkutnya pakai motor dari rumah ibu aku. Ini kita angkut 2 karung sekaligus plus pupuk. Ini kebun ibu aku ya, karena lihat ibu aku semangat banget nanam, jadi aku ingin ikutan juga. Ya tapi karena rumah saya itu rumah di Perumnas, jadi nggak mungkin kan untuk di lahan terbuka kayak gini ya. Jadi ya manfaatin aja karung-karung bekas kayak gitu sebagai media tanamnya. Lumayan dong untuk sayur-sayur sendiri. Oke, pertama ini karung-karung reject ya, karung-karung semen yang dari reject. Di tempat kerjaku ada banyak, jadi ketimbang dibakar aja bisa dimanfaatin untuk nanam-nanam sayur di rumah. Jadi karena aku nih kerja di pabrik semen merah putih, jadi yang saya pakai ya big semen dari semen merah putih. Pertama kita lubangin bagian atasnya sini ya, bagian sisi yang lebarnya kayak gini. Kenapa aku milih yang bagian sini? Karena untuk kangkung itu dia nggak butuh perakaran yang dalam, jadi sekitar 10 cm tingginya aja dia udah bisa optimal gitu. Terus juga selain itu dengan memilih bagian sini juga akan lebih menambah space-nya lebih lebar, jadi kita bisa nanam lebih banyak tanaman daripada kalau kita potong ke atas atau kita buat dia bagi dua gitu. Ngerti ya maksudnya gimana? Jadi kita gunting dulu, nggak usah terlalu rapi sih, yang penting tanahnya bisa masuk, bisa ketahan. Terus pokoknya kita optimalkan aja deh sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Oke, ini contohnya ya, udah ada 2, tapi nanti ada 1 lagi yang bakal saya potong nanti kepanjangan. Nah setelah itu nanti kalau aku tambahin rumput daun gamal, karena lihat di TikTok katanya ini bagus banget untuk tanaman, nitrogennya tinggi. Jadi ini aku taruh di dasarnya dulu ya, di dasar karungnya, karena mau aku jadikan sebagai cadangan nitrogen, cadangan unsur haranya. Jadi nanti di atasnya kita tutup tanah dan atasnya lagi kita kasih pupuk kandang. Jadi nanti setelah dia membusuk itu bertepatan dengan waktu tanamannya udah lumayan cukup dalam perakarannya. Setelah itu nanti kita tutup lagi ya sama tanah yang tadi kita ambil. Lumayan berat ngangkatnya, saya kira tadi bawa 1 aja udah lumayan berat, nggak taunya bawa 2 lebih berat lagi. Untung bisa nyampe rumah. Jadi kita nanamnya ini ada yang pakai tanah yang benar-benar subur atau harus pilih-pilih ya kalau udah pro banget. Cuman kalau aku karena di sini itu daerah perumahan, nggak ada pilihan tanah lagi, nggak ada pilihan yang subur, ya udah tanah apa aja jadi deh. Bahkan sebelumnya aku pernah pakai selokan di depan itu, karena banyak cacingnya, aku pikir unsur haranya pasti bagus dong. Itu ngambil di selokannya waktu kemarau ya, jadi nggak becek-becek banget. Oke, kita ratain, kita isi setiap sisi-sisinya, kita penuhkan, jangan terlalu padat sih. Pastikan pokoknya daun-daun di bawahnya itu ketutup ya, biar nanti terjadi pembusukan di bawah. Jadi waktu si kangkungnya itu udah cukup subur, akarnya bisa nyampe bawah, nah dia langsung ketemu nih sama unsur hara yang kita siapin tadi, sama daun-daunannya. Oke, kita siapin dulu. Ini cukup untuk berapa bag ya? Semoga cukup ya untuk 3 bag tanahnya, karena tadi kita bawa 2. Lumayan berat nih mungkin, tapi nggak berat seberat waktu ngangkatnya tadi sih, nuang-nuang gini doang.
Ya harus sabar nih, tapi kalau udah hobi nggak akan jadi berat kok. Kalau udah nanam gini kan kita bisa lihat hijau-hijauan, pagi-pagi buka pintu, wah udah hijau, udah seger mata gitu. Pulang kerja ngeliat juga langsung hijau-hijau, pengen masak tinggal petik, kan gampang. Bisa juga dibagi sama tetangga sebelah. Kayak kita hancur-hancurin ataunya permukaannya. Oke, ini banyak akar-akar tadi karena di tempat ibu saya banyak sawit, jadi akarnya banyak campur dengan akar sawit. Oh ya, di sini lagi musim pancaroba ya sehari ini di Bengkulu, lagi peralihan musim panas musim hujan. Jadi sekarang mau maksudnya peralihan dari musim hujan mau ke musim panas. Jadi cukup berangin juga, tapi langit juga berawan sih walaupun cuacanya cukup panas. Oke, kita ratain lagi ya ke ujung-ujungnya. Ini masih ada satu, nanti kita akan ngisi 2 bag lagi. Oke, cukup, rasanya udah cukup dari dia. Nih kayak gini. Setelah itu kita pindahin ya, ini tadi udah aku isi ada 3 bag 3 kantong. Jadi setelah kita isi tanah dari atasnya tadi dan bawahnya ada rumput daun gamal, ini kemudian kita kasih starternya, yaitu kita kasih pupuk kandang. Aku lebih milih pupuk tai ayam ya, atau yang ini aku pakai tuh pupuk tai burung puyuh, karena di dekat rumah ibuku itu banyak ada kandang burung puyuh, jadi makainya yang itu. Cuman kalau ada tai ayam bisa juga sih pakai itu, atau sekam bakar. Cuman karena di rumahku itu sebenarnya ada sapi juga ya, jadi tapi aku nggak milih tai sapi karena dia terurainya itu lama, diserap sama tanamannya itu lama gitu loh, jadi nggak cepet langsung subur. Cuman kalau pakai ini dia itu langsung subur gitu loh, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena efeknya dia lebih instan ketimbang pupuk kandang pupuk sapi gitu. Oke, kita ratain, kita bagi semua. Mungkin kalau bagi yang jijik bisa pakai sarung tangan, tapi kalau aku udah ya biasa aja sih, paling baunya aja kayak amonia gitu. Kalau bau kayak amonia berarti menandakan dia tinggi nitrogen dong, tinggi kayak urea gitu. Oke, kita aduk-aduk tanahnya dengan pupuk supaya dia merata, terus sampai pinggir-pinggir ya, biar semua nanti bibitnya dapat semua. Oke, nggak usah terlalu dalam nggak apa-apa, karena nanti kalau akarnya dia udah dalam di bagian dasar tadi udah ada cadangan dari unsur hara tadi. Oke, ini kita ratain, yang ini juga aduk-aduk terus sampai terampur rata. Selain itu karena di sini di pupuk ini banyak mikrobanya juga, dia bagus banget untuk ngembolin tanah. Kita bisa juga nanti kalau nggak ada daun-daun yang gamal gitu, sapa-sapa organik sayur atau rumput atau apa bisa juga ditaruh di dasarnya untuk ganti. Yang penting organik aja deh. Mungkin nanti nggak organik amat sih ya, setelah nanam nanti yang umur seminggu habis setelah dia tumbuh mungkin aku kasih urea dikit juga untuk pemacunya aja. Soalnya aku belum pernah nyoba sih kalau nggak pakai urea, takutnya gagal. Oke. Yang sebelah itu ada sawi ya teman-teman, itu udah sisa-sisa kemarin, jadi nggak begitu terawat, banyak rumputnya juga. Oke, selesai nih, kita diamin dulu, nanti tinggal kita siram. Setelah siram kita diamin semalam ya, baru kita rendam bibitnya. Ini keesokan harinya pagi ini bibit yang tadi udah kita rendam semalam udah siap, udah agak gede-gede bibitnya. Dia udah nyerap banyak air si bibitnya ini. Jadi bibit itu ketika kering dia itu posisinya tidur ya, atau bahasa itunya dorman, bahasa pertanian atau bahasa biologinya gitu. Jadi ketika dia dikasih air dia bakal menyerap air dan dia membangunin si bakal tanaman tadi supaya dia lebih cepat berkecambah. Oke, kalau aku nanamnya aku kasih garis-garis gini aja ya, yang simple aja. Banyak sih pilihannya, ada yang ditabur. Cuman kalau ditabur itu aku takutnya dia nggak rata nanti. Ada yang terlalu rimbun, ada yang jarang, jadi nggak seragam. Ada juga yang ditugal atau dilubangin satu-satu gitu. Cuman kalau aku gitu menurutku terlalu lama ya gitu ya.
Jadi digaris-garisin sini, pakai kayu bisa, pakai jari bisa. Cuman kalau ibuku di rumah dia biasanya pakai kayu sih, karena dia pakai bedeng-bedengan. Ada juga yang dia coba pakai tugalan, dan itu sebenarnya lebih rata sih distribusinya, nggak kayak yang digarisin kayak gini atau ditebar. Kalau yang nggak biasa itu dia bakal apa ya, numpuk-numpuk gitu, gerombol-gerombol, nanti waktu tumbuh nggak rata. Ya efeknya nanti dia bakal berebut unsur hara tadi yang kita kasih tadi pupuknya. Jadi kalau yang terlalu rimbun dia bakal bersaing satu sama lain. Oke, ini kita tabur jangan terlalu banyak ya, juga jangan terlalu sedikit, biar nanti tumbuhnya seragam. Oke, kita taburin pelan-pelan aja, sabar. Ini nggak seberapa kok, cuman nanam di bag semen. Kalau nanamnya di lahan terbuka, bayangin banyak itu yang harus kita taburin. Tapi kenapa aku pilih kangkung ya untuk ditanam, karena kangkung ini benar-benar mudah ditanam. Dia yang penting cukup banyak air aja deh sama pupuk kandang kayak gini, nggak perlu perawatan neko-neko, dan umur 21 hari itu dia kalau perawatannya bagus sudah bisa ditanam. Kok ditanam, maksud saya udah bisa dipanen. Dan untuk di Bengkulu sendiri bervariasi sih harganya. Kalau ngambil sendiri di kebun atau di petani biasanya 5.000 3. Cuman kalau di pasaran ada yang 1-2 ribu, atau yang dua ikat 5.000, atau yang ada 1 ikat 2 ribuan. Mungkin tiap daerah beda-beda ya. Oke, ini juga yang kedua kita garis-garisin juga pakai jari aja, saya nggak mau ribet, jadi yang simple-simple aja. Oke, kita bersihin dulu, ini ada beberapa akar-akar yang ganggu tadi. Ini sebenarnya ukurannya terserah ya, jaraknya mau seberapa. Kalau aku mungkin sekitar 3-4 sentian sih satu sama lainnya, biar nggak terlalu nempel dan juga nggak terlalu jarang. Sama kita taburin juga pelan-pelan. Ini enaknya ketimbang pakai polybag, pakai kantong bag semen kayak gini. Jadi waktu disiram dia airnya nggak bakal langsung rambas ke bawah teman-teman. Dia bakal kayak ketahan gitu air siraman kita tadi. Jadi dia nggak gampang habis airnya. Terus juga kalau pakai bag semen dia space-nya tadi dia lebih lebar. Cuman kalau pakai polybag dia bakal cuman beberapa batang doang yang bisa kita tanam. Sebenarnya kalau untuk yang udah pro banget bisa hidroponik aja ya, atau yang bawahnya pakai lele gitu. Cuman karena aku nggak punya ilmunya, juga nggak punya modal, itu kan butuh modal ya. Jadi udah kayak gini doang lah, kan juga cuman untuk menuhin dapur sendiri, terus juga ngurangin sampah di pabrik. Yang penting bisa kita recycle aja. Nggak tahu semenjak mulai nanam gini bawaannya senang aja, pagi-pagi itu lihat seger gitu kan. Nah, ini kita mulai timbun. Ini harus rata ya, jangan sampai ada yang keluar tanah. Biasanya di sini banyak burung. Di tetangga sebelah ini ada yang melihara burung merpati, takutnya nanti dimakan burung merpati. Terus juga kemarin waktu udah mulai nanam bayam itu burung gerejanya udah mulai turun dimakanin. Kalau nggak dijagain ya habis bibit kita, nggak bakal tumbuh deh. Oke, nah ini karena aku nggak terlalu dalam ya tadi, jadi susah untuk nimbunnya. Jadi harus ditekan-tekan sedikit biar bijinya masuk gitu. Sebenarnya kalau di sini yang paling populer itu sayur-sayuran, karena di sini daerah dataran rendah itu kangkung sama bayam ya. Ada juga yang nanam sawi bakso atau sawi manis gitu. Cuman kalau untuk yang sayur-sayuran seperti kentang atau wortel atau kol itu biasanya kita dikirim dari Curup atau Kabupaten Rejang Lebong, yang notabene-nya itu dia daerahnya lebih tinggi. Jadi ya gitu deh, kita tetap bisa suplai makan sayur-sayuran, karena tetangga sebelah kita juga ke kabupaten sebelah itu suplai sayurnya tinggi banget, dan ya jualnya ke sini. Biasanya kalau di pasar itu sore-sore udah
rame banget yang datang dari Curup buka lapak. Cuman karena ketimbang kita beli untuk sayur-sayuran yang gampang kita tanam sendiri aja. Istriku senang banget kalau mau masak harus nyabut dulu. Dia lihat hijau-hijauan, seger, cabut, masih fresh, masih enak deh dimasak. Itu sawi sebelah yang ada di sebelah saya itu udah berapa ya, mungkin udah sebulan lebih itu saya tanam. Tapi karena temen-temennya udah pada saya cabutin, saya tanamin ulang, itu saya sisain aja kalau pengen nyayur kan nggak langsung tumbuh nih nanam. Jadi kalau pengen masak sayur ya bisa ngambil yang itu aja. Ini harus dirapiin bener ya, karena banyak bijinya tadi yang nggak terlalu masuk ke dalam celahnya. Oke, teman-teman, karena saya ini bukan basicnya penyuluh pertanian, jadi sesuai pengalaman aja, yang penting hidup deh gitu. Dan sepengalaman saya nanam kangkung kayak gini gampang banget dan pasti hidup, asal dia dapat air sama pupuk organik aja deh. Oke, dirapiin sedikit. Ini kalau yang nggak berani kotor nih kayaknya nggak bisa deh, karena ya mau nggak mau kalau kita pakai media tanamnya tanah ya harus kotor. Apalagi pupuknya ini lumayan bau kalau buat yang nggak kuat. Tapi kalau hobi sih biasanya dia malah seneng ya. Aku sendiri seneng sih nyium bau-bau pupuk tai ayam kayak gini. Rasanya kayak bener-bener ngerasain pedesaan gitu. Nah, ini udah selesai ya 2. Nanti satu lagi saya tanam yang bag ketiganya. Nah, yang depan itu tadi itu saya tanamin bayam merah sama bayam hijau. Nih udah 2 hari udah mulai tumbuh, dia udah mulai berkecambah. Ini yang hijau, yang merahnya ini udah duluan ketanam, mungkin ada sekitar semingguan lebih. Itu juga bayam. Yang ujung itu juga ada bayam sama kangkung. Cuaca di sini berawan, jadi lebih mendukung sih untuk bertani di sini. Oh ya, cukup segitu ya teman-teman. Bye bye.